Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Asmen Talk on location. Sekarang saya berada di rumah Tokoh Masyarakat Sumber Jaya Tambun Selatan. Pak Haji Saiful Nyamat. Beliau selain sebagai seorang polisi juga adalah seorang pengusaha peternak di daerah Sumber Jaya. Seperti apa inspirasi beliau? Kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau. Oke, Pak Haji, izin. Siap, Bapak. Terima kasih Sama-sama. pertama terima kasih kepada Siap. Pak Haji Saiful Nyamat Siap. yang sudah menerima kami Siap, untuk menjadi tamu dan melihat situasi rumah dan lingkungan peternakan Siap. yang ada di sini. Siap. Pak Haji, ini untuk biar lebih banyak orang mengetahui dan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat, bisa diceritakan nggak awal mula Pak Haji terjun di dunia peternakan itu sejak kapan dan awalnya ternak apa? Siap. Kalau pertama ternak tuh dari kecil ya Pak, dari SMP lah sudah main bebek, ayam kampung dulu tuh sedikit-sedikit sampai kita bisa bayar sekolah dari jual bebek sama ayam tuh Pak. Jadi dulu saya ditinggal bapak dari kelas 1 SD, almarhum bapak. Saya berdua sama adik, ya sama ibu. Ya itu, hidup dari benar-benar nggak punya apa-apa, bisa sampai seperti sekarang. Jadi pulang sekolah dulu kita cari daun pisang, dari kayu ranting kita jual. Dapat uang kita kumpulin, kita beli entok, kita beli bebek, kita budidayakan jadi banyak-banyak. Peternakan sampai kita biaya sekolah pun dari sana. Makanya bebek itu nggak pernah saya lupakan sama entok dua ya. Sejarah asal muasal Pak, mohon maaf. Itu jadi asal muasal. Terus untuk kita mulai banyak itu pas setelah saya masuk jadi polisi Pak. 2004 saya jadi polisi Bintara. Dari tahun 2004 masuk Bintara itu. Jadi dapat gaji saya kumpulkan. Saya belilah kambing Pak. Kambing jadi banyak berkembang biak sampai sekarang. Jadi asalnya sapi kambing langsung kita ke sapi. Itu jadi dari mulut ke mulut aja Pak itu. Bertahap punya sapi punya kambing dari mulai 3-nya jantan, 3 betina 1 jantan. Jadi betinanya 3, jantannya 1. Jadi berkembang biak dalam waktu 6 tahun banyak. Kita jual, kita kumpulkan, saya beli sapi Pak. Beli sapi 6 ekor waktu itu, jadi sapi. Sapi 6 ekor, kita gemukin, alhamdulillah. Setiap kurban tuh dari mulut ke mulut, karena ngeliat perawatan, kualitas pakan gitu, perawatannya bagus, masyarakat percaya. Sampai sekarang dari 2008 sampai sekarang Pak, masih berjalan sapi dan kambing. Sama seperti bebek tadi itu, bebek petelur itu. Kalau bebek ini berarti jumlahnya sudah ribuan. Sekarang bebek di kandang ini 58, di tempatnya yang kandang satu lagi 9.700. Jadi kurang lebih 16.000 ekor. 16.000 ekor. Dan ini buat konsumen ini ya. Ketahanan pangan, telur asin buat MBG ya? Ya, kebanyakan MBG kalau telur asin sama ketahanan pangan. Gitu. Jadi warga sekitar kayak martabak gitu, untuk bikin kue. Gitu. Jadi kalau pagi itu orang udah langsung tahu. Ya udah tahu, jam 6:30 udah. Mohon maaf kayak ngantri sembako. Iya. Tadi kan kita sempat tinjau ya. Maksudnya di bawahnya juga ada lele ya. Betul. Jadi apa ya bahasanya? Tumpang sari ya? Tumpang sari. Jadi kotorannya itu jadi pertama di usia dari benih sampai 2 minggu kita kasih pelet Pak. 2 minggu. Tapi setelah itu baru kita lepas. Nggak pakai pelet, jadi dari kotoran itu. Jadi usia mohon maaf gitu 2,5 bulan udah bisa panen, sampai 3 bulan kita lele udah panen. Itu jadi hasilnya dari mohon maaf dari kotoran bebek itu jadi buat pakan gitu. Dan alhamdulillah kemarin setiap tahun di sini namanya sedekah bumi Pak. Sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu 1 kali panen nggak saya ambil. Buat ini aja. Kita bagi-bagi ke masyarakat ya, ada kita bagi ke warga, ada yang namanya mancing gratis. Itu mancing gratis di sini gitu.
Ya alhamdulillah setiap tahun di sini paling sedikit kemarin karena Covid ya Pak. Habis Covid kemarin nih tembus di angka 3.600 ekor Ekor. sapi. Kalau kambing 900 Iya, iya. setiap tahun. Kalau Gitu. ini kan sering kendalanya ya, peternak itu kan kendalanya di pakan. Betul. Katanya harganya mahal lah. Betul. Jadi nggak menutup dengan Kos ya, biaya betul. kosnya gitu kan. Nah, mensiasatinya kayak gimana? Kan saya bilang saya cerita ke Bapak gitu kan. Jadi kalau pakan semua orang bisa beternak. Tapi nggak semua orang bisa punya manajemen pakan dan menciptakan pakan. Pakan yang kita pakai di sini dari bahan-bahan yang sudah tidak layak. Contohnya ampas tahu, onggok singkong, terus air dari sari rebusan itu, rebusan tahu, rebusan tempe itu, nah kedelai itu kita untuk bahan baku minum dan makannya. Sama Jadi kepala proteinnya. Kepala udang itu untuk bebek. Untuk bebek. Bebek. Kepala udang, nasi bekas tuh untuk bebek. Gitu. Jadi kalau untuk pakan sapi kita di sini pakai namanya konsentrat dan pellet racing, sama onggok dan ampas tahu. 4 itu yang kita pakai. Kalau di bebek, kepala udang, terus nasi bekas tuh Pak. Iya. Nasi bekas, terus sama konsentrat untuk merangsang telurnya itu. Iya. Jadi dia kalau kasih konsentrat itu, jadi dia bertelurnya stabil. Oh, yang tadi kita lihat ya, Iya, konsentrat itu. Terus jadi konsentrat itu bisa buat bebek, ada yang untuk bebek petelur, ayam petelur, buat ada kambing yang juga untuk bisa. kambing, ada yang Sapi untuk sapi, juga. tergantung dari nanti dari perusahaan itu, dari pabrikan dia mau ngasihnya apa nih gitu. Untuk bebek kah, untuk ayam kah, untuk sapi kah, nah itu macam-macam. Iya. Nah, dari konsentrat apa namanya tuh mikroba Mikroba itu yang bikin tadi itu wanginya nggak bau, nggak semerbak gitu ya, betul, seperti layaknya kandang yang kita temui ini. Betul. Nggak, aromanya tuh nggak bau gitu. Betul. Jadi mikroba itu kita untuk satu ampas atau sari dari mikroba itu kita untuk pupuk Pak, makanya di sini agak hijau bagus lingkungan. Kedua untuk menghilangkan bau. Gitu. Jadi bisa untuk pupuk, bisa menghilangkan bau. Bahan bakunya kita buat dari itu Pak, dari alam. Dari alam. Itu. Nah, ini bisa dapat ilmu-ilmu kayak gitu tuh gimana? Ya. Pernah sekolah peternakan nggak sih? Kita belajar dari alam aja Pak. Otodidak. Dari otodidak, dari peternak gitu. Kan di sini orang kampung, Berarti nanya-nanya ulung. gitu. Jadi belajar ya kayak mohon maaf Bapak punya sapi nih Iya, Pak, iya. makannya apa tuh gitu. Terus kita lihat tuh di browsing di internet ya kan. Iya. Oh ini bahan baku, dan kita sempat konsultasi ke teman-teman mahasiswa di ITB. Oke. Kita tanya kandar seperti ini kandungannya seperti apa nih? Oh bilang bagus Pak Haji. Ya udah kita coba. Nah, alhamdulillah kita produksi sekarang namanya pellet racing. Karena itu adanya di sini aja Pak, ada di luar juga? Di Jabodetabek kita siapin sekarang. Kita nyiapin Pak produksi. Iya, di sini. Iya, produksinya ada di tempat, ada satu lagi. Kita produksi di tempat sama teman dari berarti itu hak ciptanya Pak Haji udah? Enggak, kita sama kandang pedalaman. Jadi kita kan ada di dalam. Oke. Nama barangnya kandang pedalaman. Pellet racing kandang pedalaman. Nah, jadi barang tersebut kita buat, kita produksi per kilonya 4.000 per kilo. Karena kita nih 3 sampai 4 tahun ke depan kita nggak tahu nih rumput di kita nih bakalan habis terus ya. apa habis ya? Habis. Jadi kita persiapan dari sekarang dari itu. Oke. Jadi kandungan seratnya, nah semuanya lengkap. Jadi proteinnya ada, seratnya ada, mineralnya ada. Kalau ketersediaan rumput jerami ada terus ya Pak? Banyak. Dan sekarang kita jerami ini lagi kita coba untuk pakan. Kita olah juga. Jadi kita mau buat silase. Oh, silase. Silase. Dari jerami, dari rumput, dari fermentasi. Bisa tahan lama ya? Bisa tahan lama. Iya. Cuman kan kita untuk mensiasati stok itu. Stok pakan. Untuk menambah, untuk hijauan atau serat kandungan sapi. Kalau untuk lahan untuk nanam rumputnya sendiri ada nggak? Nanam rumput ada Pak, ada ya? di daerah Cibitung, ada perusahaan perumahan banyak punya Pak Haji Amin itu dia. Kita jadi, sewa. Nggak tergantung cuaca gitu. Ya, ada kapan dia mau panen kapan. bisa. Betul. Gitu. Itu kalau hijauan tuh hanya ini serat. kan orang biasanya kan mau bisnis terjun ke peternakan, itu kan biasanya dia nunggu ini dulu permintaan. Betul. Ya nggak? Dia nunggu ada nggak sih konsumennya
Gitu kan. Nah, Pak Haji sendiri jalan aja dulu apa nunggu permintaan dulu baru? Kalau saya jalan dulu, Pak. Oh, jalan. Kalau rezeki kan udah, mohon maaf, sudah diatur. Di mana di situ ada penjual, pasti ada pembeli. Itu ya saya buat aku yakinnya di situ saya. Di mana ada penjual, pasti ada pembeli. Di mana ada pembeli, pasti ada penjual. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir, Pak. Gitu. Yang penting kita niatnya mau usaha, mau sungguh-sungguh, nggak yang macam-macam, insya Allah, Pak. Pasti itu. Seperti itu. Sisi inspirasinya begitu ya. Siap. Nah, itu sekaligus tips bagi pengusaha-pengusaha muda atau mau yang terjun jadi pengusaha untuk ya berarti harus berani untuk memulai aja. Betul. Gitu kan? Ya, kan? Kalau menunggu keadaan sempurna mungkin nggak bakalan ini ya. Nggak bakalan jadi, Pak. Yang penting kita mau. Iya. Yang pada intinya, kalau anak muda, Pak, jangan gengsi, jangan takut kotor, dan mau bekerja. Itu. Jadi nggak mau berpatokan sama orang tua. Saya itu aja. Kalau kita berpatokan sama orang tua, iya kalau orang tuanya orang kaya, ya kan? Kalau orang tuanya nggak punya apa-apa, itu. Jadi kalau bukan pewaris, jadi perintis ya, Pak? Nah, itu kata-kata itu yang bakalan gitu kan itu. Pak. Itu inspirasi dari Pak Haji ya. Jadi ayo jadi perintis. Betul. Nah ini Pak Haji, dengan profesi Pak Haji sebagai polisi ini, betul. Ini nggak sih tumpang tindih nggak atau bisa sejalan lah? Ya kita gini, saya baju coklat, terutama saya Polri, Pak. Iya. Di saat saya dinas, saya berangkat. Oke. Itu. Setelah saya pulang dinas, ayo saya di ternak. Dan 90% ABK kandang atau karyawan yang di sini saya pakai sudah bisa jalan sendiri. Jalan sendiri, dan mereka orang-orang narapidana yang sudah bebas. Setelah dia bebas, kita rekrut. Dia mau ada yang kasus pembunuhan, perampokan, curanmor. Tapi kalau untuk narkoba saya enggak, Pak. Karena kalau narkoba itu nggak bisa di ini. Susah. Kalau hatinya dia belum lurus sama yang di atas, itu masih susah. Meskipun sudah rehabilitasi. Ya, sudah direhabilitasi, tetap hatinya dia masih ada. Lingkungan dia masih ada. Nah ini kan saya perhatikan selain ada unsur bisnisnya, ekonominya, sisi spiritualnya dan sosialnya ini kan kental banget dari Pak ini. Nah, titik balik sampai ke pemahaman spiritual dan sosial untuk bagaimana bisa punya manfaat ke masyarakat itu sejak kapan, Pak? Sejak 2008, Pak. Saya merasa kalau apa yang kita punya bisa dinikmatin, bermanfaat untuk orang banyak, itu enak aja, Pak. Kita nggak butuh jadi orang kaya. Tapi yang saya cari orang tenang dan orang bahagia. Kalau orang kaya belum tentu senang, Pak. Kita punya prinsip gitu. Saya nggak terlalu ngebuar dunia. Saya cari ketenangan dan kebahagiaan. Itu. Jadi apa yang saya lakukan ini saya niat untuk ibadah aja. Gitu. Jadi apa yang saya dapatkan 2,5% itu saya berikan untuk masyarakat dari hasil kerja saya, dari tugas polisi gitu, hasil dari usaha dari ternak dan dari properti saya, ya itu saya kasih 2,5%-nya. Kadang saya ke tempat majelis taklim, ke yayasan, ke sekolah-sekolah, ke untuk jalan, itu ya untuk masyarakat. Iya. Itu Pak yang saya, karena ini ya pengalaman Pak Haji sendiri ya, karena saya sulit ya. Betul, saya benar-benar ditinggal almarhum bapak dari usia 6 tahun kelas 1 SD itu, benar hidup tanpa seorang ayah. Kita berjuang sama ibu berdua, bertiga sama adik itu. Kita bertumpuan keluarga. Dan saya punya prinsip hidup, yang penting kita nggak meras, kita nggak nipu, kita nggak rampok, kita nggak nyakitin masyarakat, rezeki akan ngikutin. Gitu. Dan prinsip saya kalau kita bersedekah, kita nggak bakalan susah. Kenapa saya bilang nggak bakalan susah? Bukan sedekah itu kita kepingin sedekah, tapi kepingin kaya, enggak. Kita kepingin sedekah, jadi untuk ya biar kita sehat, anak istri kita sehat, anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Itu aja sih, Pak. Jadi sedekah aja, nggak sedekah aja, nggak berharap kepingin jadi orang kaya, enggak. Kalau kepingin jadi orang kaya, semua orang pengen sedekah, Pak. Nah, ketika tidak jadi kaya malah jadi nah, setelah dia kaya jadi kufur nanti. Dia lupa. Iya kan? Betul. Tapi kalau dia udah dapat, dia pasti akan itu. Dia akan bakalan ya dia dapetin, ini. Jadi dia kufur. Dia nggak bersyukur gitu. Berarti selain berarti Jumat ya, Jumat berkah. Jumat berkah di sini ada ya. Malam Jumat memang ada pengajian. Terus Jumat pagi ada khataman Quran, dan habis Jumat itu kita ada makan bersama. Berapa porsi yang disiapkan? Kalau di masjid-masjid kita siapin 200. Tapi kalau untuk di ABK kandang
dengan masyarakat kurang lebih ada 500 Pak. Walaupun cuman sayur asem, goreng telur, orek tempe, tapi itu satu bungkus itu buat saudara-saudara yang membutuhkan sangat bersyukur mereka. Makanya dari itulah mereka mendoakan saya. Nggak takut ini Pak Haji, nggak takut ketika banyak mengeluarkan itu malah rugi, karena kan bisnis ini. Betul Pak, tapi ya kalau untuk untung dan ruginya pasti ya Pak. Pasti. Tapi kalau kita niatkan untuk berbuat baik, untuk menyenangkan orang, tapi ada aja rezeki Pak. Dalam satu hari kan kita motong Pak, potong dari sapi potong, dari telur itu, dari penghasilan telur itu, ya satu butir telur kan saya jual ada yang 2.200, ada yang 2.500. Dari itulah saya sisihkan Pak. Dari hasil telur itu saya sisihkan untuk beli beras, lauk pauk, itu aja Pak. Ada disisihkan ya. Ada 1 minggu itu sekali saya keluarkan. Karena itu yang bakalan kata agama yang mengajarkan, itu yang akan dibawa nanti bekal kita di akhirat nanti. Itu. Menjalani usaha ini kan nggak mulus-mulus banget. Betul. Pernah nggak mengalami Ada, Pak. rugi atau mungkin kemalingan? Tapi kayaknya polisi nggak kemalingan. Ya, kalau kemalingan sih enggak ya Pak. Tapi kalau untuk kayak wabah penyakit ada. Namanya kalau kambing itu penyakit kuku dan mulut disebutnya kalau di PMK. Ya PMK itu PMK. Jadi kita mencegahnya itu satu, jangan panik. Wabah itu penyakit itu nggak ada yang bisa disembuhkan. Alhamdulillah kita kenal di sini bisa kita sembuhkan. Itu. Walaupun ada yang terkena, terpapar, masih kita sembuhkan. Tapi ada juga yang mati. Kalau mati enggak, tapi kita sembelih Pak. Oh, disembelih. sebelum ini. Iya, disembelih. Karena udah nggak ini bisa sembuh. Nggak bisa sembuh pasti kita sembelih. Sembelih. Itu ada yang kita kubur. Oh, Pernah kita nggak dikonsumsi? enggak Pak. Kalau yang udah gitu kita ada yang kita taruh atau kita kasih ke peternakan Taman Buaya di Serang Cibarusa. Waktu ada yang mati itu kita potong, saya berikan ke sana. Tapi alhamdulillah selama ini paling dia sakit. Contohnya tadi tuh ada yang udah terpapar parah sampai sembuh. Dan bahkan dari dokter hewan bertanya apa obatnya. Itu. Pak Haji, kalau misalnya ada nih peternak-peternak muda yang pengen belajar gitu kan, tempat Pak Haji ini bisa nggak menjadi sebuah tempat untuk belajar PKL kayak atau apa? Banyak Pak. Oh, udah banyak. Banyak anak-anak SD, SMP, SMA dan mahasiswa banyak kesini Pak. Oh, udah terkenal. Ya, banyak belajar untuk melakukan edukasi, untuk belajar berternak. Itu. Jadi kita membuka untuk mereka bebas Pak. Siapa yang mau belajar atau mau bertanya kita selalu siap. Iya. Dan handphone saya pun 24 jam. Ya, 24 jam. Siapa yang WA saya pasti saya jawab. Oke. Karena ini kan alat komunikasi Pak. Siap. Gitu. Jadi siapapun mau WA kita jam berapa tetap. Apalagi dalam agama kalau ada masyarakat sudah mengucapkan salam pasti saya jawab. Ya, walaupun saya bilang kalau saya ada kegiatan di kantor bentar saya lagi kerja atau saya lagi ada kegiatan di kantor. Pasti saya jawab. Untuk menghargai sesama manusia harus menghargai. Iya. Itu aja sih. Berarti sesuai dengan prinsip polisi ya Pak? Iya. Responsif ya? Betul. Berarti handphonenya juga harus responsif. Iya, gitu, harus respon gitu. Kita harus melayani, mengayomi, melindungi masyarakat wajib buat saya. Itu harga mati buat saya. Gitu. Karena saya bisa seperti sekarang di peternakan ini, bisa seperti sekarang dari baju coklat. Oh, ada polisi itu mau beternak. Oh, ada polisi nih mau ternak bebek, ternak sapi, ternak kambing. Dia beli di saya dengan kualitas dan pelayanan, masyarakat jadi lebih percaya. Berarti intinya polisi juga boleh kaya Pak? Boleh kaya Pak, asalkan benar-benar hasil dari payah kita ya. Oke, siap. Ini inspirasi buat semuanya. Betul. Ya. Ada nggak impian, cita-cita yang belum terwujud atau mau diwujudkan, ya kan? Dari apa yang Pak Haji sekarang raih nih. Cita-cita apa nih atau impian apa yang Pak Haji inginkan? Yang saya inginkan Biar saat ini ya cita-cita dampaknya saya, ini lebih besar lagi ke masyarakat Sumber Jaya misalnya gitu kan. Ya sekarang tuh masyarakat ya alhamdulillah ya dari hasil kita nih, hasil jerih payah kita usaha, biar masyarakat Sumber Jaya khususnya desa ini, desa yang terpadat, terluas, terbanyak jumlah penduduknya Di Jawa Barat. Se-Indonesia. Se-Indonesia malah. Se-Indonesia desa terluas, terpadat, terbanyak ya di Sumber Jaya ini Pak. Di desa Sumber Jaya
Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, desa terpadat, terluas, terbesar anggarannya se-Indonesia. Desalah Sumberjaya. Tapi bukan yang terviral ya Pak? Ya, memang sempat viral ya kemarin Pak. Sempat viral ya. Sempat Tapi viral kita nggak sebenarnya. bahas tentang viral ya. Iya. Ada sesi ini. Betul. Ini kita bicara tentang sisi Itu. potensi. Ternyata di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan ini, di balik yang masalah-masalah tadi yang viral itu ternyata ada potensi yang besar di sini. Ada peternakan di tengah kota, kan? Ada banyak sisi-sisi yang ternyata potensi ekonomi ternyata Betul. besar di sini. Gitu. Oke, Pak Haji, terima kasih. Siap, Bapak. Saya makasih obrolan sama-sama. inspirasinya buat pemirsa Asmen nih, Iya. Asmen Pak. Asistensi Media Nasional, semoga nanti bisa memberikan inspirasi kepada para penonton bahwa jangan takut untuk memulai usaha bisnis, ya. Jangan takut untuk mulailah dan secara otodidak otomatis itu akan dengan sendirinya akan belajar gitu kan. Ya, seperti yang Pak Haji Saiful Nyamat lakukan. Terakhir Pak Haji, ini pertanyaan pamungkas Pak Haji. Siap. Biar ini kan Sumberjaya ya, terbesar gitu kan, desa terbesar, kemudian ini ada nggak keinginan Pak Haji untuk jadi anggota masuk ke politik ya Pak Haji? Belum Pak. Karena saya banyak memang sudah ada yang meminang untuk ke dunia politik. Biar dampaknya lebih besar Pak Haji. Iya, tapi kalau buat prinsip saya di baju coklat pun saya sama bisa mengabdi untuk masyarakat. Itu aja sih. Gitu. Jadi bukannya saya menolak untuk saat ini, ada masanya mungkin setelah saya pensiun nanti mungkin saya bisa. Tapi kalau saat ini dengan polisi ini saya bisa mengabdi, bisa berbuat untuk masyarakat banyak. Sama aja sih. Paling intinya itu. Mau di dunia politik, mau di dunia kepolisian sama. Intinya satu, pengabdian untuk masyarakat, bermanfaat dan tidak memanfaatkan. Oke. Siap, demikian obrolan kita dengan Pak Haji Saiful Nyamat, tokoh masyarakat Sumberjaya Tambun Selatan. Terima kasih Pak Haji. Siap, makasih Pak. Maafin.